Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 670 sampai dengan 672 penindasan. Sementara pria itu masih melayang di udara, dia sudah memuntahkan dua buah giginya. Tanpa menunggu kerumunan orang itu bereaksi, Oscar yang terlihat seperti harimau dalam kawanan domba itu, terus-menerus mengayunkan tongkat yang ada di tangannya. Bruk, plak, bruk. Tongkat itu berhasil mengenai seseorang dalam setiap ayunannya. Senjata yang sama itu tampak seperti memiliki kekuatan yang tidak terlihat ketika digunakan oleh Oscar. Serangan kecilnya bahkan mampu menyebabkan kerusakan yang besar. Semua pemuda yang terluka karena terkena tongkat itu pun mundur satu persatu. Bahkan ada yang menderita patah tulang serius. Suara pukulan dan jeritan tidak henti-hentinya terdengar. Lebih dari 20 orang pemuda itu menyerang Oscar secara bersamaan. Mereka tidak hanya gagal memukuli Oscar, tetapi, karena situasi yang begitu kacau, banyak dari mereka yang malah memukuli teman mereka sendiri. Baik dalam kecepatan maupun kekuatan, mereka terlampau sangat jauh jika dibandingkan dengan Oscar. Pertarungan ini sama sekali tidak ada artinya bagi Oscar. Meskipun Oscar hanya berdiri sendirian di depan Peter, tetapi, tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Dia mengalahkan 20 orang yang ada di hadapannya itu seorang diri. Ekspresi sombong yang awalnya terlihat di wajah Kenneth, Janet dan yang lainnya pun berangsur-angsur menegang. Hingga pada akhirnya, mereka yang sangat terkejut, hanya bisa mengatupkan bibir tanpa bisa berbicara sepatah kata pun. Oscar benar-benar sangat kuat, dan orang dengan kekuatan yang begitu besar sepertinya, hanya menjadi bawahan Peter saja. Kalau begitu, seberapa menakutkannya kekuatan Peter? Kenneth membelalak kaget ketika dia melirik ke arah Peter. Seberapa besar kekuatan pemuda yang dulunya cacat ini? Bruk. Oscar kembali menyerang dan langsung menjatuhkan seorang pemuda. Saat ini, terlihat ada belasan orang yang sudah tergeletak di tanah. Beberapa pemuda yang masih tersisa terus-menerus melangkah mundur. Kemudian, tanpa diduga mereka menjatuhkan tongkat yang ada di tangan mereka, lalu berbalik dan berlari secepat mungkin. Beberapa pemuda itu langsung menyalakan mesin mobil, lalu pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Hanya itu saja, aku bahkan belum melakukan pemanasan. Oscar memutar bahunya yang mengeluarkan suara gemeretak. Kenneth hanya bisa menelan ludah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tak, tak. Dengan perlahan Peter menuruni tangga, hingga sampai tepat di depan Kenneth. Saat ini, Kenneth benar-benar berniat untuk berbalik dan melarikan diri. Tetapi, ketika dia melihat tatapan Peter yang begitu tajam, dia seolah-olah terhipnotis sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan dia merasa kalau kedua kakinya melemah dan bergetar. Katakan padaku, mengapa kamu mencampuri urusanku? Mengapa kamu menghentikan pertarunganku dengan orang itu? Peter melirik Kenneth, lalu berbicara dengan tenang. Tidak apa-apa jika dia tidak bertarung. Tetapi, karena sudah terlanjur, maka dia akan meyakinkan Kenneth. Kamu bisa menelepon orang lain lagi. Aku memiliki banyak waktu hari ini. Saat ini, meskipun Peter menatap Kenneth dengan ekspresi datar, tetapi, itu seakan-akan memberikan kesan bahwa dia sedang meremehkan Kenneth. Peter, Kak, kamu sudah gila. Kenneth menggertakkan giginya. Dia masih ingin mengumpat pada Peter. Plak. Tetapi, tanpa menunggu Kenneth menyelesaikan perkataannya, Peter sudah terlebih dahulu melayangkan sebuah tamparan ke arahnya. Tamparan itu seketika membuat Kenneth menelan kembali kata-kata yang belum sempat dia ucapkan. Dia juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya, sehingga dia terhuyung ke belakang. Wus! Namun, dengan cepat Peter mengulurkan tangan dan meraih kerah baju Kenneth. Dia sama sekali tidak membiarkan lawannya itu mundur. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan jika aku menggila? Peter bertanya dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan. Dia seolah-olah menganggap Kenneth, yang merupakan tuan muda di keluarga Carmine,
sebagai seekor tikus tanah. Kak, kamu. Mata Kenneth membelalak di saat dia menutupi wajahnya dengan satu tangan. Tubuhnya pun bergetar karena marah. Plak. Peter kembali melayangkan sebuah tamparan. Aku memang sudah tidak waras. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Seharusnya keluarga Carmine menerima kebaikanku. Di saat aku masih bersikap baik pada kalian. Karena kamu tidak menginginkannya, maka lupakan saja. Setelah mengatakan hal itu, tanpa menunggu jawaban dari Kenneth, Peter langsung menamparnya dengan keras. Kali ini, tamparan itu langsung membuat tubuh Kenneth berputar di tempat. Sebelum akhirnya dia tersungkur ke tanah sambil meringis kesakitan. Penindasan. Dia benar-benar sudah ditindas. Baik itu aura yang terpancar dari tubuh Peter ataupun kekuatannya dalam pertempuran. Kedua hal itu sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Kenneth. Peter sudah menamparkan Kenneth sebanyak 3 kali, hingga menyebabkan matanya berkaca-kaca dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Sedangkan Peter kembali duduk di kursinya dengan santai. Awalnya, keluarga Carmine adalah keluarga terpandang yang mengetahui bagaimana caranya menangani sesuatu. Tapi sayangnya, dalam 2 tahun ini, aku hanya melihat keegoisan, kemunafikan dan keserakahan pada kalian semua. Aku tidak tahu apakah arwah Tuan Besar Nelson akan merasa tenang di surga, ketika melihat kalian semua berada dalam keadaan seperti ini. Keluarga Carmine selalu membanggakan diri dengan mengatakan kalian adalah keluarga terpandang di kota Mandala dan memiliki koneksi serta kekuasaan yang kuat. Jangan mengatakan bahwa aku tidak memberikan kesempatan pada kalian. Aku, Peter, akan menunggu kalian menggunakan latar belakang yang sangat kalian banggakan itu, untuk menindasku. Peter duduk di kursi itu dengan gagah sambil berkata dengan pelan dan tenang. Sampai kapanpun, keluarga Carmine tidak akan pernah bisa membayar semua utang mereka. Awalnya, Peter berpikir bahwa setelah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Nilo, dia akan memberikan keluarga Carmine kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka. Petik 2. Tetapi, Janet malah mencari masalah dengan salah satu dari 2 orang yang paling disayang oleh Peter di antara anggota keluarga Carmine. Karena mereka tidak ingin berbicara dengan baik-baik, maka Peter juga tidak akan memanjakan mereka lagi. Tunggu saja. Kenneth ponselnya dan langsung melakukan beberapa panggilan dengan cepat. Tanpa sepengetahuannya, Peter juga sudah mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat. Jika dia berhasil meyakinkan Kenneth dan yang lainnya, maka masalah ini akan selesai sampai di sini. Jika tidak berhasil, Peter masih memiliki banyak hal untuk mereka. Dalam waktu singkat, kembali terdengar deru mesin mobil dari arah luar villa. Kali ini, lebih dari 10 mobil yang datang ke sana. 2 di antaranya adalah mobil super mewah yang bernilai miliaran rupiah. Kenneth yang merupakan generasi kedua dari keluarga Carmine, tentu saja mengenal banyak generasi kedua dari keluarga-keluarga kaya raya yang ada di kota Mandala. Dia yang sudah memanggil orang-orang ini. Pintu mobil terbuka dan memperlihatkan 5 atau 6 orang yang mengenakan pakaian bermerek terkenal. Mereka berjalan sambil diiringi oleh sekelompok pengawal berpakaian serba hitam. Para pengawal dengan pakaian serba hitam itu sekilas tampak begitu tangguh. Mereka semua terlihat garang. Masing-masing dari mereka juga memegang senjata tajam di tangannya. Dengan sorot mata yang dingin, mereka terlihat begitu menakutkan. Sekitar 4 atau 50 orang kembali masuk ke dalam villa itu. Oscar yang melihat pemandangan itu pun akhirnya mengernyit bingung. Hehe, apakah kamu sudah merasa takut? 2 potong sampah, jika disatukan akan tetap menjadi sampah juga. Aku ingin melihat, apakah kalian berdua bisa membalikkan keadaan hari ini. Kenneth yang kembali bersemangat itu menunjuk ke arah Peter sembari mengutuknya dengan marah. Puluhan pengawal yang bertubuh besar itu juga memperlihatkan ekspresi wajah menghina. Mereka berpencar, kemudian langsung mengepung Oscar dan Peter. Oscar menjadi sedikit ragu. Dia pasti tidak akan bisa menghentikan mereka semua sendirian. Tetapi, melihat ekspresi Peter yang masih sangat tenang, seketika membuat Oscar menjadi sedikit lega.
Peter, aku akan memberimu satu kesempatan sekarang. Berlututlah dan pergi dari sini. Aku hanya akan memukulmu sedikit saja. Kenneth mengambil sebilah parang dan langsung mengarahkan ujungnya ke arah Peter sambil berteriak. Kurang ajar. Oscar melangkah maju dan hendak menyerangnya. Peter adalah seorang panglima bintang 9. Berani sekali dia mengarahkan ujung pedang itu ke arah Peter. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Kamulah yang sudah bersikap kurang ajar. Cepat habisi dia. Kenneth menggertakkan giginya, lalu memberikan perintahnya. Wus! Puluhan pengawal berpakaian serba hitam itu bergegas maju secara bersamaan. Siapapun yang berani bergerak akan aku potong dan aku jadikan makanan anjing. Pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar dari arah luar villa. Tanpa sadar, kerumunan orang itu seketika terdiam membeku di tempatnya masing-masing. Belum sempat mereka bereaksi, deru mesin mobil yang sangat keras terdengar di telinga mereka. Wus! Kerumunan orang itu menoleh ke belakang dan melihat satu demi satu mobil dengan model serta warna yang sama, melintas di luar villa. 10, 20, 30 mobil. Lebih dari 50 mobil jeep berwarna hitam, langsung menutupi seluruh gerbang villa. Sebelum kendaraan-kendaraan itu berhenti dengan benar, pintu mobil langsung terbuka dan satu demi satu pria bertubuh kekar keluar dari dalam mobil. 10, 50, 100, 200 orang. Setidaknya, ada lebih dari 200 orang di sana. Mereka semua berkumpul di satu tempat, lalu berjalan menuju ke arah villa. Semua orang yang dipanggil oleh Kenneth pun seketika menjadi pucat pasi. Gerombolan orang yang baru saja tiba ini benar-benar terlihat seperti orang-orang yang berasal dari jalanan. Aura yang terpancar dari tubuh mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para gangster biasa. Masing-masing dari mereka bertubuh besar nan tangguh. Ekspresi wajah mereka terlihat begitu tegas. Langkah mereka terlihat sangat tenang. Kehadiran sekelompok orang yang beranggotakan lebih dari 200 orang itu membuat orang-orang yang melihatnya merasa sangat ketakutan. Siapa yang sudah berani mencari masalah dengan Tuan Peter? Apakah kamu orangnya? Seorang pria parubaya mengernyit. Bingung, sembari melihat ke arah Kenneth dan yang lainnya. Orang itu adalah Richard. Dia adalah tangan kanan dari bos Eddie, yang merupakan bos nomor 1 di dunia mafia kota Mandala. Semua orang yang mengenalnya akan memanggilnya dengan sebutan Tuan Richard. Ketika melihat kehadiran Richard, wajah Kenneth dan yang lainnya pun menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Richard adalah wakil dari bos Eddie. Bagaimana Peter bisa menyuruh Eddie untuk melakukan sesuatu untuknya? Saat ini, semua orang yang biasanya selalu mendominasi itu langsung terdiam di tempatnya. Mereka sama sekali tidak berani menjawab. Tuan Peter. Kenneth menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia masih tidak bisa memikirkan siapa Tuan Peter yang dimaksud oleh pria parubaya ini? Aku bertanya padamu. Mengapa kamu sangat ingin berkelahi dengan Tuan Peter? Richard melangkah maju, lalu menjambak rambut dari salah satu generasi kedua yang ada di sana. Kemudian dia mengulurkan tangan dan melemparkannya ke samping. Tetapi, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Mereka semua menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang berani mendongakkan kepala mereka. Memang benar bahwa mereka merupakan generasi kedua dari keluarga kaya. Tetapi, mereka bahkan tidak berani bernapas ketika berhadapan dengan Richard. Siapa itu Richard? Kalian harus memanggilnya dengan sebutan Tuan Richard. Dia memiliki dukungan dari Eddie di belakangnya. Eddie adalah seorang raja baru di dunia mafia kota Mandala. Bagaimana bisa dia dikalahkan dengan mudah? Jangankan para generasi kedua seperti mereka, bahkan mungkin perusahaan besar seperti perusahaan Lipon pun tidak akan berani menghadapi ular raksasa seperti Eddie. Tuan Richard, kami tidak tahu kalau Tuan Peter adalah temanmu. Salah satu pemuda yang memimpin para pengawal Kenneth itu menjelaskan dengan hati-hati. Plak, Richard melayangkan sebuah tamparan yang keras di wajah pemuda itu. Teman, buka matamu. Bodoh.
Tuan Peter adalah bosku. Sekali lagi, perkataan Richard membuat semua orang yang ada di sana terdiam membeku. Siapa yang tidak mengenal Tuan Richard dari dunia mafia kota Mandala? Saat ini, dia malah mengatakan di depan semua orang bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Peter. Peter adalah bosnya. Kaki Kenneth menjadi lemas dan membuatnya jatuh terduduk di tanah. Saat ini, dia sudah mengerti bahwa tidak ada gunanya jika dia mencari bantuan. Peter memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kekuatan terbesar yang ada di dunia mafia kota Mandala. Siapa lagi yang bisa Kenneth mintai bantuan? Siapa yang berani datang untuk membantunya? Wajah Kenneth terlihat pucat pasi. Keluarga Janet juga tidak bisa menghentikan tubuh mereka yang bergetar hebat. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa sampah yang sudah menunggu kehancuran keluarga Carmine selama 2 tahun lamanya itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat hebat. Hanya dalam beberapa waktu saja, dia sudah berubah menjadi orang besar di dunia mafia kota Mandala. Bahkan Tuan Richard yang merupakan seseorang yang terpandang di kota Mandala itu, harus memanggilnya dengan sebutan Tuan Peter. Hal ini benar-benar sangat sulit dipercaya. Tuan Peter, apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang ini? Richard menoleh sembari bertanya pada Peter. Sementara, orang-orang yang sebelumnya bersikap sombong dan mendominasi itu, hanya bisa menundukkan kepala sambil menunggu keputusan dari Peter. Jangankan mereka, bahkan jika ayah mereka datang ke sana pun, mereka harus tetap bersikap baik di hadapan Richard. Richard mungkin memang tidak terlalu menakutkan, tetapi berapa banyak orang yang berani mencari masalah dengan Eddie yang berada di belakangnya? Tidak ada seorang pun yang akan percaya bahwa Eddie bisa berada di posisi yang sekarang ini, tanpa bantuan dari orang penting di belakangnya. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Eddie sekarang, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan perusahaan kecil manapun. Hari ini, para pemuda kaya yang biasanya mendominasi dan suka menindas orang lain dengan sesuka hati mereka itu, akhirnya mendapatkan ganjarannya. Puluhan pemuda berpakaian serba hitam yang dipanggil Kenneth untuk membantu pun terlihat jauh lebih pucat dari sebelumnya. Setidaknya, para pemuda kaya itu memiliki latar belakang keluarga yang kuat, tetapi orang-orang ini, sejak awal mereka hanyalah seorang pesuruh yang berada di bagian terbawah. Akan sangat mudah bagi Richard untuk membunuh mereka semua. Dan sekarang, hidup mereka semua tergantung pada Peter. Brooke, pemuda berbaju hitam yang memimpin kelompok itu langsung berlutut di hadapan Peter. Tuan Peter, aku mohon maafkan aku. Aku hanyalah manusia bodoh yang tidak berguna. Tolong biarkan aku pergi. Pemuda itu memohon dengan sangat. Brooke. Melihat bos mereka berlutut di depan Peter, tanpa ragu mereka semua mengikutinya. Satu persatu pemuda itu berlutut, dan dalam sekejap, terlihat sudah banyak orang yang berlutut di hadapan Peter. Lebih dari 40 pemuda berbaju hitam yang awalnya memegang parang dan tongkat itu, bersiap untuk menghajar Peter dengan penuh percaya diri. Sejak mereka tiba di sana hingga sekarang, Peter duduk di kursinya tanpa bergerak sedikit pun. Pada akhirnya, saat ini, sekelompok orang ini malah berubah menjadi seperti seekor semut yang menyedihkan. Mereka berlutut dan memohon pengampunan dari Peter. Satu persatu dari mereka berlutut dengan kedua kaki. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Beberapa pemuda kaya yang masih memiliki ego yang tinggi, hanya berdiri sambil mengatupkan bibir mereka. Kalian memiliki lebih banyak nyali daripada mereka, ya. Richard melangkah maju, lalu menamparkan para pemuda kaya itu satu persatu. Meskipun Oscar juga memiliki temperamen yang galak, tapi pada akhirnya, dia dididik sebagai anggota militer, jadi dia tidak bersikap terlalu agresif. Tetapi, mana mungkin orang seperti Richard akan peduli dengan hal-hal semacam itu? Di dalam dunia Richard, mereka yang berstatus rendah harus menerima penindasan dari orang yang berstatus lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, Richard sama sekali tidak merasa segan untuk bersikap tidak sopan pada pemuda-pemuda itu.
Setelah menerima beberapa tamparan, para pemuda itu langsung berlutut di hadapan Peter. Kenneth masih terdiam di tempatnya. Dia masih sangat tercengang melihat pemandangan yang ada di depannya itu. Richard menatap Kenneth dengan ragu selama beberapa saat. Dia masih terdiam di tempatnya. Bagaimanapun juga, sebelumnya Peter juga menjadi bagian dari keluarga Carmine selama 2 tahun. Karena itu, Richard tidak mungkin sembarangan menyerang anggota keluarga Carmine itu. Saat ini, Peter kembali mengendalikan semua orang yang ada di sana. Semua orang yang datang untuk berurusan dengannya, benar-benar berlutut di hadapannya. Sedangkan Kenneth, Janet dan yang lainnya terlihat pucat. Tubuh mereka bergetar ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa Peter yang sekarang sangat berbeda dengan Peter yang mereka kenal sebelumnya. Tatapannya yang terlihat mengerikan, auranya yang sangat kuat, ditambah dengan latar belakangnya yang ternyata melebihi apa yang mereka bayangkan. Melihat kehebatan Peter yang sebenarnya, membuat mereka diliputi perasaan takut. Mereka merasa benar-benar tidak bisa menghadapinya. Coba aku pikirkan, apa yang kalian ingin aku lakukan tadi? Kalian ingin menyuruhku untuk berlutut dan merangkak keluar dari sini, kan? Peter mengusap dagunya dengan lembut, lalu berkata dengan nada bercanda. Mata Richard membelalak kaget ketika mendengar perkataan Peter barusan. Bagaimana mungkin ada orang yang berani berkata seperti itu pada Peter? Mereka benar-benar manusia bodoh yang buta. Aku mengerti, Tuan Peter. Dengan cepat Richard bereaksi. Kemudian dia melihat ke arah kerumunan orang yang berjumlah lebih dari 40 orang itu. Wus! Semua orang itu bergidik ngeri ketika melihat Richard yang memalingkan pandangan ke arah mereka. Dengan cepat mereka berlutut. Kalian semua sudah memilih akhir untuk diri kalian sendiri. Apakah aku masih harus mencontohkannya kepada kalian? Kerumunan orang itu semakin gemetar ketakutan setelah mendengar perkataan Richard. Tuan Peter, Tuan Richard, aku akan pergi. Kami akan pergi dari sini. Lebih dari 40 pemuda itu, tanpa ragu berjalan dengan kedua lutut mereka dan segera meninggalkan villa. Beberapa pemuda kaya lainnya juga mengikuti mereka berjalan keluar dengan cara berlutut, sambil menahan amarah mereka terhadap Kenneth. Hati mereka sekarang dipenuhi dengan rasa benci yang begitu kuat terhadap Kenneth. Mereka tidak sabar untuk memukuli Kenneth, demi bisa meredakan kemarahan mereka.